Bismillahirrahmanirrahim. Wasababuha, ya, wasababuha, bermula penyebab orang itu menjadi izzatun nafsi, bermula orang itu menjadi harga dirinya naik, wibawanya naik. Ma'rifatul insani qadra nafsih. Ma'rifatul insani, dia mengetahui posisinya, qadra nafsih, berdasarkan kadar ukuran dirinya sendiri. Nah, jadi kalau bahasa mudahnya apa? Sadar diri. Nah, tahu dengan posisi, bukan rendah hati, bukan apa? Kalau bahasa kita tuh tahu diri, Pak. Pak, satunya lagi. Ibu hati apa? Enggak lah, aku ini apalah. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Yang disebut ma'rifatul insan qadra nafsih, jadi tahu akan posisi dirinya. Sadar diri. Maka yang saya sebut di awal tadi, andaikan kita para medis, tentu kita lebih pas ketika kita berbicara tentang kesehatan, obat, dan seterusnya. Andai kita TNI Polri, tentu kita lebih pas ketika berbicara tentang keamanan dan seterusnya. Nah, ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan kadar porsinya. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'izzatu wa lirasulihi wal lil mu'minin. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsih. Sadaqallah summa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga kita pada malam hari ini bisa duduk berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, saya mohon maaf agak sedikit terlambat. Sebetulnya datang ke Muara Belian sudah semenjak sebelum maghrib tadi, nah itu ya, karena ada membuka acara, jadi selesai dari langsung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembukaan ini saya akan menyampaikan tentang izzatun nafsi sebelum kita masuk kepada sub-sub bab yang lain. Apa itu izzatun nafsi? Izzatun nafsi itu kalau dalam bahasa Indonesianya lebih mudah kita pahami, harga diri. Jadi di dalam kitab-kitab akhlak tentu terbahas hal-hal yang demikian. Apa yang menjadi penyebab kita sehingga kita bisa mulia di sisi Allah, pun berikut bisa mulia di sisi manusia. Jadi istilahnya izzatun nafsi itu harga diri, wibawa. Nah, bagaimana sih menaikkan wibawa kita? Nah itu bukan untuk semata-mata supaya kita dianggap orang yang paling disegani dan lain sebagainya, tapi izzatun nafsi di sini lebih kepada bagaimana kita bisa memposisikan diri kita. Nah, ya, saya ulangi, izzatun nafsi yang dimaksud dalam kitab akhlak di sini adalah bagaimana kita lebih bisa memposisikan diri kita. Artinya, mohon maaf, gambaran mudahnya, misalnya kita berprofesi sebagai seorang dokter, tentu kapasitas keilmuan kita di bidang medis, di bidang kesehatan, karena itu sesuai dengan fak ahli kita.
Misalnya kita sebagai katakanlah polisi dan lain sebagainya, tentu dia lebih pas ketika berbicara masalah keamanan dan seterusnya. Nah, maka disebutkan di sini izzatun nafsi huwa sifatun biha yaj'alul insan nafsahu manazilir rif'ah wal ikhtiram. Izzatun nafsi, kemuliaan diri atau wibawa. Apa itu? Huwa sifatun biha, adalah sebuah sifat yaj'alul insani nafsah, yang bisa menjadikan seseorang itu, yang bisa menjadikan dirinya sendiri fi manazilir rif'ah, di tempat, di derajat, di posisi yang tinggi, wal ikhtiram, serta di posisi yang mulia. Jadi kapan itu orang mempunyai izzatun nafsi, harga diri, wibawa, bisa menempatkan posisinya di tempat yang memang sesuai dengan kadarnya, maka akan mencapai manazilir rif'ah, posisi yang tinggi, posisi yang mulia. Entah itu indan nas, di sisi manusia, terlebih indallah, di sisi Allah. Karena banyak kita saksikan, mungkin dia mulia di sisi manusia, tapi belum tentu mulia di sisi Allah. Pun sebaliknya, ya, yang mungkin orang itu kita anggap remeh, katakanlah misalnya status sosialnya rendah, tidak berpangkat dan seterusnya, tapi boleh jadi orang-orang demikian justru mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, maka kita diatur atau diarahkan, inna akramakum indallahi atqakum, di sisi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia termulia itu dipandang dari tingkat ketakwaannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan hartanya. Nah itu, tapi tidak bisa kita pungkiri, artinya ya alamiah saja, terpraktek nyata dalam pandangan mata kita. Orang yang berpangkat begitu disanjung-sanjung, nah, walaupun datang terlambat, dikasih tempat yang istimewa. Nah, ya, yang mungkin mohon maaf status sosialnya katakanlah tidak memiliki jabatan, walaupun datangnya awal waktu, nah duduk di depan pun dilarang sama panitia, jangan. Nah itu, bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan untuk menaikkan izzatun nafsi, diantaranya adalah 3, ya. Yang pertama tentu qawiyul iman, kuatnya iman. Maka kuat iman itu bisa menjadi tolak ukur bagaimana orang itu mulia, tidak memandang jabatan, status sosial dan seterusnya. Jadi kemuliaan iman, bagaimana orang itu berpegang teguh kepada imannya, itu menjadi ukuran tersendiri. Maka kadang kita ada rasa segan kepada si fulan, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena dia taat kepada Allah, memiliki posisi tersendiri. Nah, terus kemudian qawiyul ilmi, kuatnya ilmu. Jadi ilmu menunjang orang itu menjadi izzatun nafsi, menjadi harga dirinya lebih bernilai. Ya, saya ulangi, ilmu yang melekat pada dirinya menjadi penopang bagaimana status nilai dalam diri seseorang. Mungkin orangnya kecil saja, dipandang kecil saja, tapi nilainya luar biasa. Bukan karena bentuk jasad jasmaninya, tapi lebih kepada ilmu yang ada melekat dalam dirinya. Subhanallah. Itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga disebutkan yang menjadi seorang itu bernilai tentu qawiyul mal. Nah, kalau ini saya yakin semuanya sepakat, ya.
setelah qawiyul iman, setelah imannya kuat, ditopang dengan qawiyul ilmi, ilmu yang kuat, yang terakhir ditopang dengan qawiyul mali, dengan banyaknya atau apa kalau bahasa kita, dengan materi yang cukup. Wah, itu kalau tiga-tiganya itu melekat dalam diri seseorang itu sudah luar biasa. Ya. Cakapnya didengar. istilah mudahnya seperti itu kan. Ya, karena dia imannya sudah teruji, ilmunya mumpuni, ditambah ditopang dengan materi. Nah, maka mohon maaf kalau nengok ustadz-ustadz kita, guru-guru kita misalnya, mohon maaf ya, misalnya naik mobil mewah dan seterusnya, kalau saya ya bangga saja, dalam artian bangga menaikkan makom sebagai derajat orang yang beriman. Nah itu, jangan pula kita hasut. Oh, perasaan beliau kok tidak pernah kerja keras, tapi kenapa dan seterusnya. Tidak usah diteruskan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababuha, ya, wasababuha, bermula penyebab orang itu menjadi izzatun nafsi, bermula orang itu menjadi harga dirinya naik, wibawanya naik. Ma'rifatul insani qadra nafsih. Ma'rifatul insani, dia mengetahui posisinya, qadra nafsih, berdasarkan kadar ukuran dirinya sendiri. Nah, jadi kalau bahasa mudahnya apa? Sadar diri. Nah, tahu dengan posisi, bukan rendah hati, bukan kalau bahasa kita tuh tahu diri lah. Enggak, Pak. Satunya lagi. Ibu hati apa? Enggak lah. Aku nih apalah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Yang disebut ma'rifatul insan qadra nafsih. Jadi tahu akan posisi dirinya. Sadar diri. Maka yang saya sebut di awal tadi, andaikan kita para medis, tentu kita lebih pas ketika kita berbicara tentang kesehatan, obat dan seterusnya. Andai kita TNI Polri, tentu kita lebih pas ketika berbicara tentang keamanan dan seterusnya. Nah ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan kadar porsinya. Itu. Wasamaratuha, ya, bermula buah daripada ma'rifatul insan qadra nafsih, ya. Buah daripada seseorang itu tahu akan kadar dirinya, apa yang tepat bagi dirinya. Maka sampai dalam thariqah itu disebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau orang itu tahu akan dirinya sejatinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikaji dari hakikat kita, ya, dikaji dari hakikat kita, apa sih kita itu, siapa sih kita itu, diciptakan untuk apa sih kita itu. Ya, saya ulangi, kita itu diciptakan dari apa sih? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan dari tin atau tanah. Nah, maka kadang-kadang kalau Isra Mi'raj saya sampaikan, apa bukti bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah? Maka dijawab dalam kitab Lubabul Hadis dengan 2 sujud di setiap rakaat. Ya, saya ulangi, apa bukti bahwasanya manusia itu betul tercipta dari tin, dari tanah? Dalam kitab Lubabul Hadis itu dijawab, dibuktikan dengan di tiap rakaat kita memiliki 2 sujud. Apa yang pertama? Sujud awal memberi sarahan atau memberi makna bahwasanya minha khalaqtani, dari tanah inilah kami diciptakan. Nah, jadi sujud yang awal di setiap rakaat itu memberi perlambang minha khalaqtani, dari tanah inilah kita diciptakan. Nanti di sujud yang kedua, fiha ta'iduni,
ke dalam bumi inilah, ke dalam tanah inilah kami semua akan dikembalikan. Nah, jadi dua sujud dalam setiap rakaat itu melambangkan bahwasanya pembuktian kita tercipta dari tanah. Nah, ya. Maka sujud itu kepala itu kan sesuatu yang mulia. Ya, ya, kalau kita dicuil badan, kaki kan tidak marah. Tapi kalau yang dicuil kepala melawan kan. Nah itu. Nah saat sujud itu kita tundukkan. Pol kan paling dasar sudah, penghambaan yang paling sudah nilainya sudah mentok, habis, tidak ada nilai. Nah, bahkan ada, tapi saya tidak tahu keterangannya dari mana, bahkan lebih tinggi dari dubur katanya, padahal dubur tempat keluarnya kotoran. Tapi secara cocok logi ya betul saja, dinyatakan setiap sujud bahwasanya posisi kepala bisa lebih rendah dari tempat mengeluarkan kotoran. Ya, sepakat tidak sepakat, kenyataannya memang seperti itu. Nah, maka dalam Islam dilarang manusia bersujud kepada manusia, ya kan? Tidak ada satu syariat pun yang membenarkan bahwasanya manusia itu diperbolehkan sujud kepada manusia. Bahkan dalam Uqudul Jen, ya, kitab pra menikah itu, hak suami hak istri, di situ diterangkan seandainya boleh ada syariat yang membolehkan manusia sujud dengan manusia, maka aku perintahkan, kata Rasulullah, istri sujud terhadap suami. Nah, seandainya loh ya. Nah, maka tidak ada pembenaran manusia sujud terhadap manusia. Nah itu. Jadi konsep man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali jati dirinya, maka dia sesungguhnya telah mengenal Allah. Jadi kalau kita sadar kita ini dari tanah dan akan kembali ke tanah, itu kalau kita tadabbur atau menghayati tentang penciptaan kita. Terus untuk apa sih kita diciptakan? Tentu disebutkan adalah liya'budun, untuk beribadah. Sering saya sampaikan di majelis-majelis duha atau majelis yang lain, ibadah itu jangan kita maknai secara sempit. Saya ulang lagi ya, ibadah itu jangan kita maknai secara sempit. Nah, kadang-kadang mohon maaf di sebagian kita memahami ibadah itu ya sholat, puasa, iktikaf, baca Quran dan seterusnya. Iya betul, itu ibadah, tapi tidak melulu bentuknya seperti itu. Karena dalam konsep ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ghairu mahdhah. Apa sih? Mahdhah itu murni, ibadah yang murni terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang kita contohkan tadi. Ada sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, iktikaf dan seterusnya. Tapi di balik itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, artinya kerja kita, hablum minan nas kita, wasamratuha, buah daripada izzatun nafsi, at-tajammul. Tajammul itu ya terasa elok saja dipandang, bukan masalah gagah atau jelek, dah, bukan masalah putih atau hitam, bukan masalah mancung atau pesek dan seterusnya, tidak. At-tajammul itu ya enak baik dipandang. Orang yang tahu dan sadar akan dirinya, posisinya, maka at-tajammul ya enak baik dipandang. Nah, maka kapan itu sudah lama saya sampaikan. Dulu guru-guru kita mungkin kancing bajunya tinggi sebelah, ya kan? Kalau kita nengok foto ulama-ulama begini, ya, kancing bajunya tinggi sebelah, kopiahnya menceng misalnya. Secara fisik tidak menarik, tapi ditengok yo enak saja, sejuk saja dalam pandangan mata kita, membawa aura positif dan seterusnya. Tajamul itu dimaksud dengan tajammul, adem pandangannya dan seterusnya, ya.
Tidak tahu kita sudah sampai makam itu apa belum. Ya, jangan orang setiap nengok kita emosi. Nah, berarti belum bisa menempatkan posisi. Ada kan yang orang itu bawaannya kalau tertengok orang bawaannya emosi. Nah, jadi baru datang, lah datang lagi orang nih. Nah, gitu. Naudzubillah. Itu buah daripada tidak bisa menempatkan posisi di dalam dirinya. Wasabru ala makarimihi. Orang yang memiliki izzatun nafsi, harga diri, wibawa, sabru ala makarihi, dia akan sabar atas apa-apa yang tidak ia sukai. Nah, ya kan? Dia akan sabar atas apa-apa yang tidak disukai. Ini apa sih buah izzatun nafsi? Buah daripada kita bisa menjaga harga diri kita, menjaga wibawa kita. Wa tarku idharil ikhtiyaji, yaitu meninggalkan atau tidak bergantung terhadap bantuan orang lain. Bukan sombong, bukan. Gimana? Tidak ngandali orang, tidak apa kalau dalam bahasa ghina anin nas, tidak begitu butuh dengan pertolongan orang lain. Berusaha kalau dalam bahasa kita kok cukup dengan apa yang kita punya lah. Nah, ya, tarku idhar al ikhtiyaj, dia berusaha untuk apa yang ada di dia lah. Apa kalau bahasa lainnya qanaah. Nah, qanaah. Jadi buah dari orang yang bisa menjaga marwah, bisa menjaga izzatun nafsinya, dia akan bisa qanaah, nerima bima qasamahullahu, terhadap apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi dari pangkal, ya, adalah apa sih izzatun nafsi itu? Harga diri. Harga diri ini adalah bisa mencapai seseorang itu mulia. Apakah itu ingdan nas, apakah itu indallah, apakah itu di sisi manusia, apakah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, orang yang bisa memposisikan dirinya, dia akan mulia dengan sendirinya. Tidak gila hormat, tidak mesti macam ini Pak ya. Tidak mesti, itu alami saja, asal bisa memposisikan dirinya. Wasababuha, itu tadi sebabnya, dia bisa menempatkan posisinya. Buahnya at-tajammul, enak saja dipandang, sejuk saja dalam pandangan orang lain. Nah, mudah-mudahan ya sejuk dalam pandangan Allah. Terus apa tadi? Sabar. Nah, sabar itu ya tadi tiga tadi ya, bisa sabar karena taat, bisa sabar karena tidak terjerumus kepada maksiat, sabar terhadap musibah yang menimpa. Kemudian tadi adalah meninggalkan dari terlalu bergantung dengan orang lain, dia cukup dengan dirinya sendiri. Wa ta'dhimun nafsi lahu, ya, itu bentuk daripada dia memuliakan dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi izzatu wali rasulih walil mu'minin, ya, Allah itu memuliakan rasulnya beserta orang beriman. Rahimallahu amran arafa qadra nafsih, Nabi bersabda, rahimallahu, Allah mengasihi atas tiap-tiap orang yang orang itu mengenali kadar derajatnya sendiri, ya. Jadi saya ulangi, tendensi hadisnya adalah rahimallahu amra'an, Allah itu memuliakan seseorang yang orang itu sadar, mengenali akan kadar derajat dirinya sendiri. Nah, ya, mudah-mudahan di momen apa ini namanya pilkada dan seterusnya kita bisa apa namanya ya izzatun nafsi, bisa apa tahu akan posisi kita sehingga kita bisa ya mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Nah, terlebih yang kita kejar itu tentu mulia di sisi Allah. Tapi dikunci dalam hadis Abi Jumrah itu bahwasanya ciri-ciri orang disukai Allah itu yang disukai manusia. Nah, itu pula rumusnya seperti itu Pak, ya. Dalam hadis itu disebutkan kalau Allah itu suka terhadap seseorang, Allah akan memanggil malaikat langitnya mengabarkan kepada penduduk bumi. Artinya apa? Ciri-ciri orang itu disukai Allah adalah disukai manusia sekelilingnya. Nah, itu alamat
Tidak ada rumusnya. Biarlah aku dibenci manusia, yang penting disayang Allah. Itu rumusnya tidak ketemu. Rumus hadisnya itu adalah ciri-ciri orang disayang Allah, disayangi manusia sekelilingnya. Ya. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.